إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Demikian pula kalau misalnya dia baca bismillah ketika dia makan, maka seakan-akan ya memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Dan ini dari hal yang sangat baik bagi seorang hamba, membawa manfaat dan kebaikan untuknya di setiap perkara yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan yang digunakan untuk Allah yang menciptakan kita. Asal kata Allah ya bermana al-ma'luh, bermana yang diibadahi. Yang diibadahi disertai dengan pengagungan, disertai dengan pembesaran, disertai dengan kecintaan kepadanya. Ya. Itu makna Allah. Dan nama ini adalah nama dari Asmaul Husna yang paling agung. Ar-Rahman artinya maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya maha merahmati. Cuman orang Indonesia biasanya menerjemahnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Sama saja sebenarnya. Pengasih dia pula penyayang. Penyayang adalah orang yang mengasihi. Ya. Dan memang asal kata dua nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Tapi cakupan makna Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya itu lebih luas. Lebih luas. Adapun Ar-Rahim, ini adalah rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Keberadaan makhluk ini, langit dan bumi, diciptakannya jin dan manusia, yang mukmin maupun kafirnya, semuanya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, semuanya mendapatkan rezeki. Ya, semuanya karena rahmat Allah. Jadi Ar-Rahman ini mencakup rahmat yang luas. Karena itu kalau kita cermati surah Ar-Rahman, maka tampak sekali kandungan dari nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ini penggunaannya untuk orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap kaum mukminin rahima, maha merahmati. Maha merahmati. Ya. Nah, ini Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Maha Husna adalah sebuah pembahasan yang sangat indah bagi seorang hamba. Dan saya anjurkan setiap muslim dan muslimah mendalami makna-makna
dan kandungan Asmaul Husna. Mengerti apa makna dari nama, bagaimana cakupan dan kandungannya, kemudian dia perhatikan bagaimana konsekuensi dari nama itu, pengaruh nama itu terhadap keberadaan alam semesta. Iya. Dan ini untuk Asmaul Husna perlu pembahasan tersendiri. Ya, dan insyaallah taala mudah-mudahan ada kesempatan daurah yang lain untuk menjelaskannya. Jadi saya di sini hanya ingin menguraikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini penggunaan basmalah pada setiap kegiatan yang akan dilakukan, pada hal-hal yang disyariatkan, mempunyai makna yang sangat agung bagi seorang hamba dan kebaikan. Dan Syekh di sini memulai buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, rangkaian dari doa. Di dalam doanya penulis berkata, As'alullahal karimah, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabb arsh yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya engkau diberi walayah di dunia dan di akhirat. Ya. Sini pembahasan yang pertama atau pembahasan yang kedua, beliau memulai buku ini dengan doa. Beliau memulai buku ini dengan doa. Ya. Dan ini kebiasaan penulis di dalam banyak karya beliau. Hampir di seluruh karya beliau, di awal kali beliau menulis, beliau bawakan doa untuk orang yang membaca buku. Ya, membaca buku beliau. Dan ini dari hal yang menunjukkan besarnya rahmat beliau dan niat beliau yang sangat indah untuk orang-orang yang membaca buku itu. Ya. Dan demikianlah harusnya seorang muslim dan muslimah di dalam menyampaikan, di dalam mengajarkan, di dalam mendakwakan harus disertai dengan rahmat. Ya, harus nampak darinya bahwa apa yang diajarkan adalah bermaksud membawa kebaikan untuk orang yang diajari, membawa kebaikan untuk orang yang diajari, sebagai peringatan baginya guna berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jangan sampai terkesan dari apa yang diajarkan bahwa dia menginginkan maksud dari dunia, atau dia menginginkan kejelekan untuk orang yang diajari, atau dia mengesankan ingin membuat orang tersebut jauh, tidak mendapatkan kebaikan. Ini bukan sifat orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Nah, ini pembahasan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, bahwa penulis dari metode beliau memulai dengan doa. Ini adalah kebiasaan beliau, dan ini adalah sifat seorang penuntut ilmu di dalam belajar, di dalam mengajarkan, dan di dalam mendakwakan. Kemudian yang ketiga dari pembahasan di pendahuluan, doa yang disebutkan atau dari kandungan doa yang diterangkan di sini oleh penulis, ini menunjukkan dan memberikan pesan kepada kita bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas rahmat. Dan ini dasar utama bagi seorang yang ingin menuntut ilmu. Dia harus mengenali bahwa ilmu yang dia pelajari adalah rahmat. Ilmu yang dia pelajari adalah apa? Adalah rahmat. Dia duduk di dalam mempelajari ilmu, itu adalah rahmat. Kesempatan dia menuntut ilmu, itu adalah rahmat Allah. Antara murid dan guru harus dibangun di atas rahmat. Antara guru ke murid juga harus dibangun di atas rahmat. Iya. Dibangun di atas apa? Di atas rahmat. Dan ilmu-ilmu yang dia pelajari dianggap sebagai ilmu bermanfaat apabila membawa rahmat untuknya. Membawa rahmat untuknya. Iya. Jelas ya? Maka ini dasar berpijak di dalam menuntut ilmu. Karena itu Al-Quranul Karim disifatkan dengan sifat rahmat secara keseluruhan.
Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman, "Wa tammat kalimatu." Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan sifat rahmat ini itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Ya. Berat terasa oleh rasul ini penderitaan kalian. Rasul ini sangat menginginkan, sangat bersemangat, ya, kalian itu mendapatkan hidayah. Dan Rasul ini terhadap orang-orang yang beriman, dia amatlah besar belas kasihnya dan amat penyayang. Perhatikan, amat merahmati. Jadi sifat Rasulullah sangat merahmati umat, sangat merahmati umat. Karena itulah dari ciri ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling mengenal kebenaran. Ya, ahli sunnah manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Paling merahmati makhluk. Ya. Maka siapa di dalam menuntut ilmu ini, di dalam mengajarkannya, di dalam menyampaikannya keluar dari makna rahmat, maka hendaknya dia kembali memeriksa dirinya. Ada sesuatu yang luput, sesuatu yang keliru pada langkah dan jalannya. Ini hendaknya menjadi pondasi utama, dan Syekh di sini menggambarkan makna rahmat ini dari doa yang beliau terangkan dan dari muqaddimah isi buku yang beliau jelaskan, semuanya mengandung rahmat bagi umat. Kemudian pembahasan yang keempat, ya, secara global Syekh menyebutkan doa di sini. Kandungan dari doa ini, kandungan dari doa adalah kandungan yang sangat indah. Beliau memohonkan untuk orang yang membaca risalah beliau ini 3 hal. Beliau berdoa untuk para pembaca, orang-orang yang membaca buku beliau ini, beliau doakan dengan 3 perkara. 3 perkara yang sangat diperlukan. Yang pertama, beliau mendoakan agar supaya orang yang membaca bukunya diberikan walayah. Ya. Perhatikan ya bahasanya, walayah, bukan wilayah. Kalau wilayah itu daerah kekuasaan namanya wilayah. Tapi kalau walayah itu adalah perlindungan, pertolongan, loyalitas dari Allah untuk hamba. Itu makna walayah. Jadi beliau memohonkan perlindungan, pertolongan untuk membaca, orang yang membacanya. Kemudian doa yang kedua, kandungan doa beliau yang kedua, beliau mendoakan agar supaya yang membaca buku ini berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun ia berada. Kemudian yang ketiga, dari kandungan doa, beliau mendoakan orang yang membaca buku supaya masuk ke dalam golongan orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila berbuat dosa dia memohon ampun. Ya. Bersyukur, bersabar dan memohon ampun. Kemudian beliau singgung 3 hal ini, bahwa ini adalah lambang kebahagiaan, unwanus sa'adah. Itu adalah lambang kebahagiaan. Iya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa beliau memilih 3 makna dari doa ini? Bukankah doa itu banyak? Ya. Kenapa bukan doa misalnya memberi supaya dilapangkan rezeki misalnya? Dilapangkan rezeki bagi
orang yang membacanya, atau didoakan misalnya diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selainnya dari doa-doa. Kenapa beliau memilih 3 doa ini? Ini berkaitan dengan isi buku. Berkaitan dengan apa? Isi dari buku. Jadi secara global, ya, penulis membawakan doa dan dia menggambarkan di dalam buku yang beliau akan tulis bahwa seorang yang bertauhid, seorang yang ingin memurnikan ibadahnya kepada Allah, ya, ia perlu perlindungan dari Allah. Perlu perlindungan dari Allah agar supaya ia dijaga dari segala bahaya. Dan ia dijaga, ya, dari segala kejelekan saat dia mempelajari tauhid dan saat dia menyampaikan dan mengamalkannya. Ya. Kemudian beliau doakan supaya dijadikan berkah dimanapun berada, sebab itu adalah ciri ahli tauhid. Ciri orang yang memiliki tauhid, memiliki akidah yang benar, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ciri mereka dimanapun mereka berada, mereka adalah berkah untuk manusia. Mereka berberkah bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia, bagikan air hujan dimanapun hujan itu menerpa bumi, membawa kemanfaat bagi bumi, bagi hewan ternak, dan bagi manusia. Iya. Demikianlah harusnya orang-orang yang bertauhid. Kemudian beliau juga melihat bahwa keadaan manusia tidak lepas dari 3 hal. Keadaan manusia itu diberi nikmat, maka saat diberi nikmat seorang ada kewajiban bersyukur. Dan kadang manusia mendapatkan ujian, cobaan, maka saat mendapat ujian dan cobaan, seorang wajib untuk apa? Bersabar. Dan namanya manusia, manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Kadang syaitan membuatnya tergelincir, jatuh di dalam kubang dosa dan maksiat. Ya. Maka tauhidnya akan membuat dia bangkit dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau khususkan 3 doa ini. Dan ini berkaitan dengan siapa? Keadaan orang yang bertauhid. Berkaitan dengan keadaan orang yang bertauhid. Kemudian saya akan merinci makna dari doa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Dan ini adalah pembahasan yang kelima. Ya. Kandungan doa yang pertama, kata beliau, As'alullaha al-karimah Rabbal arshil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbul Arsh, yang maha agung, agar engkau diberi walayah, diberi perlindungan, pertolongan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini al-walayah, pertolongan ini, itu adalah lambang kebahagiaan hamba. Karena orang-orang yang beriman, mereka adalah wali-wali Allah. Artinya wali? Wali itu artinya orang yang mendapatkan walayah. Jelas ya? Jadi kalau saya bahasakan bebas, doa yang pertama, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali Allah. Ya. Sekarang banyak orang menyangka bahwa kata wali itu khusus untuk orang yang punya kehebatan mistik, ya, punya indera keenam, atau punya hal-hal yang aneh. Dan ini keliru ya. Ini dari bisikan-bisikan syaitan. Wali Allah itu Allah terangkan di dalam Al-Quran. Diterangkan sifatnya dan kriterianya. Siapa yang bersifat dan berkarakter seperti itu, maka dia adalah wali Allah. Ya. Dia adalah wali Allah. Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka.
wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Ya, tidak akan khawatir, tidak akan pernah bersedih hati. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Iya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman lagi selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah. Yang membedakan manusia bukan pangkat dan jabatannya, bukan harta dan kekayaannya, bukan garis keturunan dan keluarganya, bukan kelompok dan kabilahnya, bukan suku dan bangsanya, tapi yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan. Ya, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Maka ini sumber kebaikan. Walayah dari Allah. Loyalitas dari Allah untuk hamba. Pertolongan, perlindungan Allah untuk hamba. Kapan hamba sudah mendapatkan hal ini, maka ia jangan menganggap bahwa dirinya akan ditelantarkan oleh Allah. Pasti dia akan dilindungi, diberi pertolongan, selalu dikuatkan, diberi cahaya untuk menuju kepada kebaikan, diberi jalan keluar terhadap segala masalah yang mereka hadapi, ya, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Semuanya apabila seorang hamba sudah sampai ke derajat ini. Tapi ingat, ya, ini bukan impian dan angan-angan, bukan sesuatu yang didapatkan cukup dengan menghayal, ya. Tapi dia adalah sesuatu didapatkan dengan beramal, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu dan apa? Mengamalkannya. Maka harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada usaha dan harus ada upaya. Ya. Tidak tergambar bahwa wali-wali itu dijemput di rumahnya, kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai wali. Tidak. Namun dia mendapatkan keutamaan tersebut adalah sebagai balasan untuk kesungguhannya dan balasan akan amalannya sendiri. Iya, balasan akan amalannya sendiri. Baik. Dan kapan seorang hamba sudah mendapatkan loyalitas dari Allah, walayah dari Allah, perlindungan dari Allah, maka ini akan berlaku untuknya di dunia dan di akhirat. Berlaku untuknya di dunia dan di akhirat. Iya. Baik. Kandungan doa yang kedua, ada ini pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam, ya, dari doa. Yang ini di kandungan doa beliau yang kedua, beliau berkata, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Ini beliau petik dari sebuah ayat Al-Quran. Sifat seorang nabi dari nabi-nabi yang salih. Sebab ini adalah sifat Nabi Isa alaihi salam. Sifat Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang beliau berkata ketika Nabi Isa masih bayi, ya, ia berbicara saat Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ketentuan Allah, lahir tanpa ayah. Maka begitu Nabi Isa dibawa kepada kaum Maryam berkata, wahai Maryam, ya, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Abumu itu, ayahmu itu bukanlah seorang lelaki yang jelek, yang bejat, dan ibumu bukan pula perempuan yang tidak baik. Semuanya orang salih. Maka dari mana engkau mendapatkan, dari mana bisa engkau memiliki anak seperti ini? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam
berisyarat kepada anaknya. Maksudnya tanya. Hendaknya kalian sendiri bertanya kepada anak itu. Ajukan pertanyaan kalian kepada anak itu. Ya, sebab Maryam sedang berpuasa. Dan puasa mereka di syariat mereka puasanya tidak berbicara. Tidak berbicara. Karena itu dia berisyarat. Tanya ke anak ini. Maka Nabi Isa pun berbicara. Sedangkan ia masih bayi. Dan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dibicarakan oleh Nabi Isa, ia berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan saya dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Ya, berberkah dimanapun saya berada. Ini sifat Nabi Isa alaihi salam. Diabadikan di dalam Al-Quran, kitab umat Islam, kitab umat Nabi Muhammad, supaya menjadi panutan, menjadi pedoman untuk umat ini. Menjadi pedoman untuk umat ini. Maka seorang hamba harusnya berberkah dimanapun dia berada. Bagaimana dia berberkah dimanapun dia berada? Sebagian ahli tafsir mengatakan, yaitu dengan ilmu syariat yang dia pelajari. Dimanapun dia berada, dia bisa memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu yang dia pelajari. Dan dia beramal dengan amalan kebaikan, memberikan warna yang indah di tengah manusia. Memberikan warna yang indah di tengah manusia. Maka ini akan menjadikan mereka berberkah. Sebab kapan bumi ini dipenuhi oleh manusia yang beriman, maka akan dibukakan untuk manusia pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, perhatikan ya, beriman dan apa? Bertakwa. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Allah jamin dibukakan berkah dari langit dan bumi. Tapi yang dilakukan oleh manusia apa? Walakin kadzabu. Tapi mereka mendustakan. Kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ini akibat keluar dari makna menjadi berkah dimanapun ia berada. Iya. Keluar dari makna ini. Ini mengakibatkan banyaknya musibah dan malapetaka. Ini mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan. Mengakibatkan banyaknya krisis pangan, perekonomian, dan kesewenang-wenangan di tengah manusia. Ini yang menyebabkan adanya permusuhan, pemutusan silaturahmi dan selainnya, semuanya karena keluar dari makna ayat ini. Tidak beriman, tidak bertakwa, sehingga tidak ada berkah yang sampai, tidak ada berkah yang turun. Tidak ada berkah yang turun. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul, awal kali mereka mendakwakan agama adalah mereka duduk untuk mendidik manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang bertakwa. Dan ini nasihat bagi siapa yang memang jujur ingin mengadakan perbaikan, bukan dengan cara berpartai-partai, berkelompok-kelompok, membangun massa, mengadakan demonstrasi di sana sini. Bukan itu cara untuk mengadakan perbaikan. Tapi kalau jujur ingin mengadakan perbaikan, cara perbaikan adalah dengan mendidik diri dan mendidik manusia di atas keimanan, ketakwaan yang merupakan akidah Islam yang benar. Demikian. Maka di sini kandungan yang sangat indah dari doa, semoga Allah menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Dia pada dirinya berberkah, di tengah keluarganya berberkah, di tengah masyarakatnya dia berberkah, dia memijakkan kakinya di negerinya dia berberkah, dia menuju ke negeri yang lain membawa berkah. Dimanapun dia berada, dia membawa manfaat. Dia membawa manfaat. Dan inilah kehidupan seorang Muslim sejati. Dan ini adalah sifat orang-orang yang bertauhid. Sifat orang-orang yang bertauhid, orang yang mempunyai akidah yang benar. Kemudian pembahasan yang ketujuh
adalah potongan yang ketiga dari doa. Wa ayyaj'alaka mimman u'tiya syakar, mimman idza u'tiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istaghfar, fa inna haula'i ats-tsalath unwanus sa'adah. Dan semoga Allah menjadikan engkau tergolong kepada orang-orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila diuji, dia bersabar. Dan apabila dia berlaku dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya 3 perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Iya. Dari sini di doa yang ketiga, beliau mengisyaratkan bahwa seorang hamba hendaknya dia memiliki 3 sifat yang mulia ini. Sifat kesyukuran, selalu bersyukur. Yang kedua, sifat bersabar. Yang ketiga, sifat selalu beristighfar kepada Allah. Ini 3 sifat, andai kata ada pada seorang hamba, pasti itu akan menjadi lambang kebahagiaannya. Menjadi lambang kebahagiaannya. Ya. Nah, sebenarnya untuk menguraikan hal ini perlu banyak penjelasan, sebab saya harus menguraikan bagaimana syukur itu dan cakupannya. Saya harus menguraikan bagaimana sabar itu dan kandungannya. Saya harus menguraikan bagaimana istighfar itu dan pengaruhnya serta tingkatan-tingkatannya. Ya. Sehingga tatkala kita menyelami 3 makna ini, 3 makna sabar, syukur dan beristighfar, setelah kita menyelaminya, barulah kita akan merasakan sungguh bahagia orang yang bersifat dengan 3 sifat ini. Namun ini pembahasan, kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan seluruh sudut yang berkaitan dengan buku ini secara meluas. Tapi saya isyaratkan bahwa kesyukuran itu adalah sifat yang diperintah oleh Allah. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, zikirlah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya saya akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur, jangan kalian kafir. Ya. Jadi diperintah bersyukur. Menunjukkan bahwa kesyukuran adalah perintah wajib, bukan sunnah hukumnya. Oh, saya disunnahkan bersyukur, itu tidak benar. Ya. Bersyukur hukumnya adalah wajib bagi seorang hamba. Kalau dia tidak bersyukur, pasti dia masuk ke dalam golongan dia merugi. Iya. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian itu bersyukur, saya akan menambah nikmatku. Apabila kalian bersyukur, aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian itu kafir, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Perhatikan ya, hanya ada 2. Dia bersyukur, ditambah nikmat. Dia kufur, mengingkari nikmat, maka siksaan Allah sangatlah pedih. Dan Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Sungguh Allah tidak perlu menyiksa kalian. Allah tidak perlu menyiksa kalian selama kalian itu bersyukur dan selama kalian itu apa? Beriman. Perhatikan, ayat ini menjelaskan bahwa syukur adalah sebab yang mengakibatkan seorang hamba terhindar dari siksaan, terhindar dari musibah dan malapetaka. Ya. Dan banyaknya musibah-musibah yang terjadi, salah satu sebabnya sedikit kesyukuran kita lihat di tengah manusia. Ya. Tidak usah melihat kepada orang lain, lihatlah kepada diri kita sendiri. Mungkin banyak dari hal-hal yang patut kita syukuri, kita kurang, bahkan kita tidak mensyukurinya. Para ulama menyebutkan bahwa syukur itu dibangun di atas 3 rukun, dibangun di atas 3 pondasi. Ya, walaupun kalau dijabarkan bisa 5 pondasi, tapi saya ringkas, dia dibangun di atas 3 pondasi. Iya. Pondasi yang pertama, orang yang dikatakan bersyukur, dia memuji Allah dengan lisannya.
Memuji Allah dengan lisannya pada setiap nikmat yang dia dapatkan. Setiap kali ia mendapatkan nikmat, lisannya tidak menyebut dirinya, tidak menyebut kemampuannya, tidak menyebut keahliannya, tidak menyebut orang lain, tapi yang dia sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap kali ia ditanya tentang nikmat atau memperkenalkan nikmat, pasti dia berkata alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Atau kalimat yang semisal dengan itu melambangkan kesyukuran dengan lisan. Kemudian yang kedua dari fondasi syukur, rukun syukur. Syukur adalah keyakinan, pengakuan di dalam hati bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Segala nikmat datangnya dari Allah. Nikmat apapun yang sekarang dia miliki, itu hanyalah barang titipan, hanyalah amanah yang ia diuji bagaimana dia menggunakan amanahnya. Kapan Allah ingin mengambilnya, dia tidak bisa menahannya. Kapan dia meninggalkan dunia ini, maka nikmat-nikmat itu dia tidak akan bisa membawanya. Ya, kecuali amalan salihnya saja yang akan menyertainya. Karena itu, dari rukun yang kedua dari rukun syukur adalah ia mengakui di dalam hatinya, meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun kesyukuran adalah seorang hamba menggunakan segala nikmat yang diberikan kepadanya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baru bersyukur. Apabila dia dapat nikmat, dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu baru hamba yang bersyukur namanya. Tapi kapan dia mendapat nikmat, dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu bukanlah nikmat. Itu bukan nikmat. Itu hakikatnya adalah ujian dan musibah yang menimpanya. Karena itu kata sebagian para ulama as-salaf, Abu Hazim Salamah bin Dinar, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu sebenarnya adalah petaka untukmu, adalah ujian untukmu. Iya. Maka harusnya seorang yang bersyukur itu sangat jeli melihat nikmat yang dia dapatkan. Ini dia telah gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak. Kalau dia tidak jeli seperti ini, maka pertanggungjawabannya akan berat pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanyai tentang nikmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba', an ilmihi, an shababihi fima ablah, wa an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pada hari kiamat, bayangkan ya, dan gambarkan diri kita berdiri pada hari kiamat. Semuanya berdiri pada mahsyar dalam keadaan mempertanggungjawabkan amalan sendiri, dalam keadaan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Matahari didekatkan di atas kepala. Manusia semuanya tidak ada yang berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada orang yang di sampingnya. Dahsyatnya hari itu, setiap nabi dan rasul hanya berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Ya. Kejadian hari kiamat adalah hal yang dimaklumi akan kedahsyatannya. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum
Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bayangkan seorang berdiri pada hari kiamat. Kedua kakinya tidak akan bergerak sampai dia menjawab tuntas, mempertanggungjawabkan 4 permasalahan. Dia harus menjawab 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Umur adalah nikmat. Allah akan tanyakan, di mana umur itu dihabiskan. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, an syababihi fi ma'ablah. Waktu mudanya, di mana dia usangkan. Ya, waktu muda bagian dari umur, tapi ditanya khusus tentang waktu muda, karena banyak nikmat pada waktu muda itu, ya tidak ada di waktu tua. Banyak tanggung jawab di waktu muda yang anak-anak muda lalai dari tanggung jawabnya. Ya, mereka kira waktu muda itu hanya sekedar berlalu, ya. Dia terus akan berjalan, tidak ada kematian yang menjemputnya, tidak ada pertanggungjawaban. Dan ini keliru di dalam menggunakan umur. Maka waktu mudanya ditanyakan, di mana dia usangkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Sumbernya dari mana? Halal atau haram? Dia belanjakan kemana? Ada hal yang dicintai oleh Allah atau tidak? Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan ilmu agama yang dia pelajari, yang dia ketahui. Ini semuanya adalah pertanyaan pada hari kiamat. Karena itulah kesyukuran. Makna syukur ini sangat indah di dalam kehidupan seorang hamba. Kapan ia selalu merenungi makna syukur ini dan bersyukur kepada Allah, akan terasa betapa indahnya hidup itu. Betapa indahnya hidup itu. Dikala dia kurang pun, dia bersyukur kepada Allah. Iya. Seorang yang bersyukur, dia melihat bahwa dia diberi nikmat. Dia tidak melihat kepada orang yang di atasnya, tapi dia melihat masih ada orang-orang yang mungkin nikmat yang mereka dapatkan lebih kurang darinya. Lebih kurang darinya. Iya. Maka ini dari hal yang menyebabkan seorang hamba selalu bahagia di dalam kehidupannya. Selalu bahagia di dalam kehidupannya. Kemudian berkaitan dengan kesabaran. Sabar adalah sebuah akhlak yang sangat mulia. Ya, sifat yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulnya untuk bersabar, padahal beliau adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiaga, bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, serta bertakwalah kepada Allah. Perhatikan, apa jaminan untuknya? La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Pasti kalian akan beruntung. Orang yang bersabar diberikan pahalanya 2 kali lipat. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah yang diberi pahala 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Orang yang bersabar bahkan diberi ganjaran tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa ada hisab. Dan siapa yang ingin berkuasa di muka bumi ini, ingin dijadikan panutan, pemimpin, tidak ada jalan kecuali dengan kesabaran. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama tatkala mereka bersabar. Ingat ya syaratnya, tatkala mereka bersabar dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka harus ada kesabaran. Ya, harus ada kesabaran. Dan kesabaran ini pula yang mengangkat segala bencana. Yang mengangkat apa? Segala bencana. Nah itu siapa yang tertimpa musibah, petaka, hilang darinya kesabaran,
Ya, maka dia sudah rugi 2 kali. Itu namanya orang yang sudah jatuh ketimpa tangga pula. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Ya. Orang yang bersabar, orang yang ketimpa musibah, hendaknya dia bersabar, dan dengan kesabarannya segala hal yang jelek akan terangkat darinya. Akan terangkat darinya. Dan di sini ada sebuah fikih yang ingin saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, secara khusus kepada kaum muslimin. Sebab kita melihat hal-hal yang sangat menyedihkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bermula dari umat Islam. Adanya orang-orang yang menyikapi berbagai musibah, berbagai ketidakadilan misalnya, atau berbagai permasalahan disikapi dengan sikap-sikap yang tidak dituntunkan secara syariat. Apakah dengan sikap anarkis, ya, demonstrasi, maupun yang lainnya. Kalau kita melihat ke sejarah Bani Israel, Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak disakiti, dizalimi. Ya. Bayangkan bagaimana Fir'aun menindas mereka. Dikeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka. Anak-anak laki-laki mereka dibunuhi. Dan dibiarkan hidup hanya anak perempuan mereka. Ya. Dan Bani Israel tidak memiliki sesuatu kekuatan apapun untuk menolak bencana dari mereka kecuali satu. Karena kesabaran. Hanya sabar saja yang mereka miliki. Dan kesabaran inilah yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan dikira bahwa seorang yang bersabar itu tidak mengadakan perbaikan. Bahkan itu adalah solusi yang sangat indah. Karena itu Allah ceritakan di surah Al-A'raf, setelah dikisahkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka ditenggelamkan ke laut. Allah berfirman, ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Allah berfirman, kemudian kami wariskan timur dan barat bumi kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Jadi Allah tegaskan bahwa bumi dari timur dan baratnya yang diberkahi sudah diwariskan untuk Bani Israel. Ya, sudah diwariskan. Dan telah sempurna kalimat Rabb engkau yang maha indah untuk Bani Israel. Nikmat-nikmat ini mereka dapatkan karena apa? Allah jelaskan, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Iya. Bukan dengan teriak-teriak di jalan melakukan demo-demo. Ya. Bukan pula dengan melakukan aksi-aksi anarkis. Tapi sabar ini adalah hal yang indah, hal yang baik. Ya. Dan di dalam melihat sebuah permasalahan yang menimpa, ya, kita jangan melihat dan mengkambing hitamkan orang lain. Ini kebiasaan mengkambing hitamkan orang lain adalah budaya yang tidak baik. Harusnya begitu terjadi musibah, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan, yang paling pertama dia kambing hitamkan adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, Dalika bi'anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak pernah merubah nikmat yang Allah berikan kepada hamba kecuali setelah hamba itu merubah nikmat itu sendiri. Mereka sendiri yang merubahnya. Dan Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi mereka sendiri yang merubah keadaan. Dirinya dia perbaiki, keluarganya dia perbaiki. Bukan sibuk memperbaiki orang lain. Ya. Bukan sibuk mengkambing hitamkan orang lain. Tapi dia perbaiki dirinya sendiri. Dia perbaiki dirinya sendiri. Kalau dianggap pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, berarti mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebab pemimpin yang zalim itu tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang zalim itu sendiri. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang yang zalim berkuasa terhadap orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Maka ini renungan-renungan hendaknya kita perhatikan, dan makna kesabaran sangat indah ya di dalam permasalahan ini. Dan sabar
ini berlaku pada segala keadaan dan dia membantu segala masalah yang dihadapi oleh hamba. Kesabaran akan memecahkan segala problem yang telah mendera seorang hamba. Karena itu Allah firman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ambillah pertolongan dengan melakukan kesabaran dan dengan melaksanakan salat. Ya. Ambillah pertolongan dengan bersikap sabar dan mengerjakan salat. Baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan istighfar, memohon ampun. Ya. Memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang sangat indah. Salah satu lambang dari lambang kebahagiaan. Karena seorang hamba yang selalu beristighfar kepada Rabb-Nya itu menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang mengetahui bahwa dirinya banyak kekurangan dan kesalahan. Hamba yang tidak memiliki sifat sombong dan besar kepala, tapi hamba yang selalu bermunajat, selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beristighfar, Allah akan melapangkan untuknya rezekinya. Allah akan melampangkan untuknya kebaikannya. Karena itu seruan para nabi dan para rasul kepada umatnya agar supaya mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Nabi Nuh berkata, istighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian sangatlah pengampun. Kalau kalian selalu beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan untuk kalian dari langit. Dan Allah akan melapangkan untuk kalian keturunan dan harta benda kalian. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Nih, perhatikan, luar biasa manfaat dan keindahan istighfar. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang banyak beristighfar. Iya. Nabi adalah orang yang paling berbahagia. Hati beliau adalah hati yang paling bersih. Ya. Bersamaan dengan itu, beliau berkata, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah." Sungguhnya saya dan bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini pula yang akan mengangkat musibah dan petaka. Ya, ada musibah, bencana akan terangkat dengan istighfar. Akan terangkat dengan apa? Istighfar. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah sekali-sekali menyiksa mereka sepanjang mereka itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang beristighfar di tengah manusia, memohon ampun, maka ini termasuk sebab yang menyebabkan terhindarnya musibah dan petaka dari manusia tersebut. Karena itu penting artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, kajian-kajian ilmiah yang mengingatkan manusia untuk selalu kembali kepada agama, memperbaiki akidah agar supaya mereka selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah, mengadakan perbaikan sehingga tampaklah warna-warna berkah di tengah manusia, sehingga dengan hal tersebut diharapkan apabila bencana turun itu tidak menimpa orang-orang yang selalu beristighfar dan mengadakan perbaikan kepada Allah, mengadakan perbaikan di kehidupan dunia ini. Baik, jadi ini secara global keindahan 3 hal: bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru menguraikan sedikit saja dari 3 makna ini. Ya. Saya hanya ingin menggambarkan benarnya ucapan penulis tatkala beliau berkata, "Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah." Sungguhnya 3 perkara ini, kesabaran, kesyukuran, dan istighfar, itu adalah lambang kebahagiaan. Adalah lambang kebahagiaan. Baik, itu adalah pembahasan yang ke-7. Kemudian di pembahasan berikutnya kita akan pindah ke ucapan penulis. Kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau untuk taat kepadanya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah. Ini boleh ingatkan ya, ketahuilah.
Agar supaya seorang yang membaca buku ini ya bangkit semangat pemahamannya untuk ingin mengetahui. Ya, lagi-lagi beliau mendoakan, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Iya. Ketahuilah annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Ketahuilah bahwa al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu artinya engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ya, ini pembahasan yang ke-8 dari pendahuluan. Syekh di sini ingin menjelaskan makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah. Kenapa beliau terangkan makna al-hanifiyah? Sebab kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya. Allah berfirman di akhir surah An-Nahl, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Agama Nabi Ibrahim yang hanifah, dan Nabi Ibrahim sekali-sekali tidak pernah tergolong pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Nah, ini al-hanifiyah, fondasi agama. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, berada di atas jalan al-hanifiyah. Jelas ya? Karena itu Syekh terangkan di sini apa makna al-hanifiyah. Ya, di mana setiap muslim dan muslimah dituntut untuk berada di atas jalan al-hanifiyah. Dan al-hanifiyah ini adalah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul. Iya. Jelas? Nabi adalah agama para nabi dan para rasul. Syekh terangkan maknanya. Bahwa al-hanifiyah artinya secara istilah, yang beliau terangkan arti secara istilah ya. Adapun arti secara bahasa, al-hanifiyah itu dari kata hanif. Dan al-hanaf artinya sesuatu yang condong, sesuatu yang miring. Ya, sesuatu yang miring. Itu dikatakan hanif. Kenapa? Sebab orang yang bertauhid ini dia miring, condong kepada tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Dia tinggalkan apa? Kesyirikan. Karena itu Syekh menjelaskan di sini mana al-hanifiyah secara istilah. Beliau katakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Al-hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan agama hanya untuknya. An ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya, mukhlishan lahud-din, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Baik. Jadi ini mana al-hanifiyah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, dan makna al-hanifiyah ini diterangkan sangat luas sekali di dalam Al-Quran, di banyak ayat. Bab agama Nabi Ibrahim dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim menyuruhkan peribadatan hanya kepada Allah, dan beliau mengumumkan permusuhan kepada siapa yang diibadahi untuk selain Allah. Iya, itulah al-hanifiyah. Itulah agama Nabi Ibrahim yang wajib kita ikut. Maka beliau ingin mengingatkan bahwa ini adalah al-hanifiyah. Ini pembahasan yang ke-8 yang ingin beliau ingatkan. Kemudian beliau terangkan bahwa al-hanifiyah ini
itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, karena itu beliau bawakan ayat, dan ayat ini beliau ingin membuka pembahasan yang ke-8 atau pembahasan yang ke-9. Beliau membuka pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9 adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi inilah tujuan penciptaan jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah kepada Allah. Untuk menegakkan ibadah inilah diutus para nabi dan para rasul, diturunkan kitab-kitab. Dan untuk menegakkan ibadah inilah terjadinya dakwah di jalan Allah. Ya. Pasar keberuntungan, transaksi keberuntungan, surga maupun neraka, ini semuanya dibangun di atas nilai peribadatan. Ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, maksud dan hikmahnya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Maka siapa yang keluar dari maksud ini, maka dia telah keluar dari hikmah penciptaannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintah di dalam firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Jadi mereka dicipta untuk berhamba kepada Allah. Mereka lari dari penghambaan itu. Akhirnya mereka pun ditimpa musibah, menjadi hamba syaitan dan menjadi hamba dirinya sendiri. Iya. Karena itulah hadirin sekalian, dan saya hormati dan saya muliakan, hidup ini hanya sekali. Hidup ini tidak mengetahui kapan akan berakhir. Yang pasti dari kehidupan, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan amalan di dalam kehidupan. Itu yang pasti. Dan yang pasti dari kehidupan, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak wujudkan makna ini, ya, ini adalah suatu hal yang sangat merugikan diri kita sendiri. Karena itu Syekh menekankan pembahasan ini. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang membaca buku ini, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembahasan yang ke-9. Kemudian pembahasan yang ke-10, ya, dari pendahuluan, kata Syekh rahimahullah, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid." Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Maka setelah engkau mengetahui ini, ya, kewajibanmu setelah itu adalah engkau mengetahui bahwa ibadah tidak dianggap sebagai ibadah di sisi Allah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Disertai dengan apa? Tauhid. Ini pembahasan yang keberapa sekarang? Yang ke-11 atau ke-10? Ya, yang ke-11 ya. Beliau di sini ingin menguraikan, ya, atau pembahasan yang ke-10 ya. Beliau ingin menjelaskan syarat diterimanya ibadah. Beliau ingin menjelaskan syarat diterimanya ibadah. Kalau kita semua sudah tahu, sudah mengerti bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tidak diterima kecuali dengan syarat. Di sini beliau terangkan salah satu syaratnya, yaitu harus disertai dengan tauhid. Harus disertai dengan apa? Dengan tauhid. Iya.
Kemudian beliau memberikan percontohan yang menjelaskan bahwa syarat ini syarat yang sangat penting. Ya. Ibadah tidak syah, tidak dianggap ibadah kecuali dengan tauhid. Kata beliau, kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahara. Ya, sebagaimana salat tidak dianggap sebagai salat kecuali disertai dengan taharah. Kecuali disertai dengan apa? Dengan taharah. Jadi siapa yang mau salat, dia berwudu dahulu. Dia melakukan wudu. Setelah berwudu, barulah salatnya diterima. Ya. Demikian pula tauhid, ibadah. Ibadah itu syaratnya adalah tauhid. Dan tidak diterima ibadah kecuali dengan tauhid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Ma kana lil musyrikina ay'amuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Allah berfirman, tidaklah pantas bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang yang berbuat kesyirikan, tidak ada tauhidnya, itu tidak mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan masjid di dalam ayat ini punya dua makna. Ya, sebab kata masjid itu bisa bermakna masjid tempat melakukan sujud ini, tempat ibadah. Dan masjid bisa bermakna anggota-anggota sujud. Kita mempunyai 7 anggota sujud. Ya. Ada dahi dan hidung, 2 telapak tangan, kedua lutut, 2 ujung jari. Itu anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud ini namanya masjid. Jadi masjid, seluruh peribadatan itu hanya milik Allah. Ya, karena itu Allah berfirman, tidaklah pantas kaum musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah sepanjang mereka mempersaksikan kekafiran untuk diri mereka. Ya, kalau mereka musyrik kafir, tidak mungkin mereka memakmurkan masjid-masjid. Ya, bahkan amalannya tidak diterima. Allah berfirman, "Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Mereka inilah orang-orang yang hancur amalannya, dan mereka inilah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Hancur amalannya, dan mereka inilah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka ini penjelasan tentang syarat diterimanya ibadah. Dan Syekh rahimahullah hanya menjelaskan tauhid saja. Padahal syarat diterimanya ibadah itu ada 3 syarat semuanya. Sebuah ibadah kalau mau diterima, ya, dan ibadah itu dianggap syah, harus terpenuhi 3 syarat. Seluruhnya ada berapa? 3 syarat. 2 syarat, ya, berkaitan dengan tauhid, dan syarat yang ketiga itu berkaitan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat yang pertama dari syarat diterimanya ibadah, orang yang melakukan ibadah tersebut adalah orang yang bertauhid. Itu syarat yang pertama. Tidak boleh orang yang berbuat kesyirikan. Sebab musyrik, syirik akbar, tidak diterima ibadah apapun darinya. Iya. Syarat yang kedua dari syarat diterimanya ibadah, dia ikhlas di dalam melakukan ibadah. Ikhlas di dalam melakukan ibadah. Kemudian syarat yang keempat atau syarat yang ketiga dari syarat diterimanya ibadah adalah ia membangun ibadah tersebut di atas petunjuk, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah apapun yang tidak didasari, tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu adalah ibadah yang tertolak. Ibadah yang tertolak tidak akan dianggap. Ini 3 syarat dari syarat diterimanya ibadah. 3 syarat dari syarat diterimanya ibadah. 3 syarat ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Saya hanya ingin memberikan 1 dalil, semua dari kita menghafalkannya. Ayat di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintah
Perhatikan ya bahasanya. Tidaklah mereka itu diperintah. Menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah. Dibangun di atas dasar wahyu. Harus ada tuntunan Rasulullah. Itulah agama. Agama ini bukan inspirasi. Bukan inspirasi. Bukan pula warisan leluhur. Bukan pula warisan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang. Tapi dia adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Semuanya adalah perintah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini terkandung padanya 3 syarat sekaligus. Iya, dari syarat diterimanya suatu ibadah. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan ya, dari pentingnya syarat ini. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Aidha dakhala asy-syirku fil ibadah afsadaha kal hadathi idza dakhala fit taharah." Apabila kesyirikan masuk di dalam ibadah, maka kesyirikan itu akan menghancurkan ibadah. Seperti hadas. Seperti hadas. Ya. Hadas kalau seorang berwudu, dia berwudu, sudah berwudu, keluar angin atau dibuang air kecil, buang air besar, atau dia junub, perempuan misalnya dia haid, itu namanya dia berhadas. Sekarang kalau dia sudah berwudu, tiba-tiba dia berhadas, syah wudunya? Tidak syah. Jelas ya? Maka demikian pula kesyirikan. Kapan kesyirikan masuk dalam ibadah, maka kesyirikan ini akan menghancurkan ibadah, akan merusak dari ibadah itu. Seperti hadas apabila masuk di dalam taharah. Iya. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan pembahasan yang ke-11. Beliau ingin menerangkan bahwa syirik itu adalah perusak amalan. Syirik adalah apa? Perusak amalan. Iya. Baik. Setelah menjelaskan bahwa syirik adalah perusak amalan, beliau menambahnya dan menjelaskan bahaya-bahaya lain dari bahaya kesyirikan. Bahaya-bahaya lain dari bahaya kesyirikan. Ya, sebelum saya uraikan apa yang dimaksud dengan atau bagaimana bahaya kesyirikan itu, ya, saya ingin menjelaskan di sini makna dari syirik itu apa. Syirik itu artinya dia mempersekutukan, dia mempersekutukan atau mempersyirikatkan Allah di dalam ibadah. Itulah kesyirikan. Kalau ukurannya secara istilah, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Kesyirikan adalah dia menyamakan selain Allah, dia samakan dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Dialah satu-satunya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Maka siapa yang berkata bahwa ada yang mencipta, ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, ini artinya dia telah berbuat syirik akbar. Menyatarakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan selainnya. Demikian pula dari kekhususan Allah, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Maka siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, itu artinya dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Contoh misalnya doa. Doa adalah apa? Adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Iya. Siapa yang berdoa kepada Allah, itu adalah ibadah.
Tapi kalau dia berdoa juga kepada penghuni kubur, dia datang ke kuburan meminta hajatnya, berdoa kepada penghuni kubur, dia berdoa ke wali-walinya, habib-habibnya, maka ini artinya dia berdoa kepada selain Allah. Dia setarakan, dia samakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik akbar. Iya. Jadi kesyirikan apabila masuk ke dalam sebuah ibadah, maka itu akan merusak ibadah dan menghancurkan amalan. Kata Syekh rahimahullah, "Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar." Apabila kamu tahu bahwa kesyirikan itu bila menodai ibadah, bila bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan akan merusak ibadah itu, akan menghancurkan amalannya, dan pelaku kesyirikan itu akan kekal di dalam neraka, wal iyadzu billah. Pelaku kesyirikan akan kekal di dalam neraka. Dan syirik yang disinggung di sini oleh penulis ini adalah syirik yang sifatnya syirik akbar. Syirik yang sifatnya syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, sebab syirik itu ada juga syirik asgar, syirik kecil. Dia dosa yang paling besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya, ini masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah kesyirikan dan bahaya-bahaya kesyirikan pada pendahuluan ini, karena waktu maghrib telah dekat dan kita bersiap-siap untuk salat maghrib. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di season berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.